Jadi lamun terbaik permasalahan haji, pemaknaan haji nikah. Kata haji nikah sendiri bermakna mengunjungi. Saya sak untuk kunjungi. Ini pertanyaan beli. Maka yang kita kunjungi nikah tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi permasalahan mbe tahu te kunjungi, saya kancen te kunjungi, aniki perlu. Maka bagi syariat untuk pergi mengunjungi Allah, maka haruslah ke tanah suci Makkah, ke Baitullah yang disebut dengan Ka'bah. Lalu toh ternyata oleh Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahi 'alan nas, dan diwajibkan kepada semua manusia. Nah, jadi saat tempoh haji nikah sudah Allah nikahkan. Ndek cuma umat Nabi Muhammad, ndek dengan sak beriman. Lalu Allah di situ menyebut manusia secara keseluruhan. Arti terlepas oleh miskin, terlepas oleh kaya sugi, terlepasnya sehat bugar, sakit atau enggak, maka sebetulnya dia harus haji. Nah ini gitu. Sehingga penting untuk kita maknai haji ini ke sebetul Nabi. Maka secara syariat dimaknai haji itu adalah dengan sengaja pergi ke Makkah, Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu tetap rumus nikah, saya itu boya, saya itu kunjungi, karena emang kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Niki, jadi kita tempoh sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apanya kita yang dipanggil? Apakah awak niki atau emang unsur paling dalam oleh dalam diri, yaitu ruh kita? Maka niki harus kita pahami. Lalu hakikat Baitullah nikah Nabi, namun secara temaknai Baitullah nikah kan artin rumah Allah. Lalu dan sampai tidak menembus kepada makna yang disebut dengan Baitullah itu apa? Jadi seteparan arang Baitullah nikah adalah wudi'a fihi ibadatullah, tempat tahu diturut penghambaan pengabdian tujuh kesida Allah nikah Baitullah. Ya, untuk masjid nikah Baitullah, ia tahu bersujud, ia tahu dekolok ibadah. Nikah makna Baitullah, rumah Allah, yaitu tempat tahu mengabdikan diri, menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat tahu menyembah nikah adalah al-ardu kulluhu masjidun. Bumi niki, alam niki adalah secara keseluruhan masjid. Tahu tersujud itu atau Baitullah, kecuali dua, yakni kamar mandi beke kubur. Nah ini kaya tahu benda kamu sujud. Nah,
Baitullah sejati ni ke arah oleh embe, arah oleh dalam diri. Ia separan arah qalbu. Qalbun mu'minun baitullah. Hatinya orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah, tempatnya kita menaruh penghambaan ujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu termenyebut, tahu termengingat, tahu temurnian kepada Allah, tahu tertasdik ujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi haji sebetulnya adalah aku dengan sengaja mengunjungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu? Di masjidnya Allah dalam bentuk alam niki. Sehingga sebetul nun kesugun luar kami pegawaian di situ sudah pergi mengunjungi Allah. Dengan siapa sudah mengunjungi Allah? Ya dengan Allah sendiri. Sehingga niki seharus tentu-tentu terkunjungi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap hembusan nafas kita. Saya kita kunjungi ya terus dengan Allah itu sendiri. Karena kita tahu bergerak menuni lamun hendak lantaran desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ampun. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, niki huruf ba. Oleh bawa huruf ba niki arah titik. Titik niki berarti yang menyembah. Huruf ba yang ini itu berarti yang disembah. Nah niki. Jangan ulang ya. Nung mulai gawe nabi juga mesti kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertama oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kan nabi ba. Maka ba itu adalah yang disembah, yang dituju, yang dicari, yang dikunjungi, yaitu siapa? Allah. Titik searah oleh bawah huruf ba ini adalah yang menyembah, yang mengunjungi, yang bergerak, yang mengabdi. Nah niki. Sehingga nun baca Bismillahirrahmanirrahim, maka sebetul itanu wah tetap bareng bikin sidat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu makna ba di situ adalah menempel. Menempel ini ke ibarat nabiaran. Lamun ditempel sesuatu maka kawih dinapi lim. Lamun tempel si lim ini kan maka melekat. Arti ndik tahu gawe napi juga. Lamun ndik sida selalu menempel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ba. Nah, gawe sesuatu maka sebetulnya sida sudah masuk ke ada yang sida tuju dan ada yang menujunya. Nah gitu. Lagu entan de ojuk desida Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilan desida Allah Subhanahu wa ta'ala, ndek embau lamun ndek kita menempel dengan desida Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia ampun ba nika kemudian bermakna ba lil isti'anah, ba di makna pertolongan. Jadi kita tahu menuju Allah dengan jalan Nabi juga, sembahyang, zikir, puasa Arafah, lalu haji, tetap yang dituju itu adalah Allah. Tapi itu sudah bisa menuju Allah
melalui ibadah itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'lil isti'anah, pertolongan. Jadi nun baca bismillah sebetulnya itu waktu mati wanda narak kuasa. Nah, niki seharusnya tentu hayati pahami. Jadi lamun dengan masih baca bismillahirrahmanirrahim lalu masih arah entan akui di berdua kemampuan menumeni gawe segala sesuatu, maka dia belum bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ke makna ba. Gitu. Yang ulang. Setiap begawean Nabi juga mesti temulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sewa paham hakikat ba, maka sebetulnya selaku samun gawe nika adalah dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk penghambaan, bentuk ibadah ujuk desida Allah Subhanahu. Ya kembali karena ba di situ adalah yang disembah. Titik searah oleh huruf ba nika adalah yang menyembah. Jadi selaku perjalanan irup teniki adalah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu adik tahu mengabdi, menyembah ujuk presida Allah, maka menempellah selalu dengan Allah dan mintalah pertolongan ujuk presida Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirnakan, fanakan dirimu, baru engkau bisa bismillahirrahmanirrahim. Menyebut zat yang menggerakkan kita. Siapa namanya? Yaitu Allah. Maka di situ ada hukum lagi di dalam bismillah yang disebut dengan isim yang di situ menghimpun. Apa yang terhimpun di situ? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Allah yang pengasih kepada selaku makhluk tanpa pilih kasih. Ar-Rahim itu adalah karunia Allah lemak khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini kayak untuk barang-barang nama yang menghimpun bagi keseluruhan dan kedalaman. Rahmat Allah untuk selaku panjang oleh dunia niki, rahimnya Allah untuk lemak dengan sak beriman oleh jeluk akhirat nika. Jadi dunia akhirat kita harus senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bagaimana? Yaitu yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Aniki keluasan, keseluruhan dan kedalaman, gitu. Sehingga nunda baca ayat berikut yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pencipta, pengatur, pelindung daripada alam ini. Lalu kembali nyambung alhamdu kalimat pertama. Kembali ndek subhanallah. Karena oleh ayat pertama bismillahirrahmanirrahim sudah mulai di situ menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, pujilah dia yang membuat engkau bisa menyembahnya. Nah, itu yang alhamdulillah. Nah, niki coba, maaf tamu ketua niki arah ida yang alhamdulillah kam nih suratul Fatihah
Lagu sebelum ada tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kamu no. Ba nikah, huruf ba nikah adalah yang disembah. Titik seada oleh huruf ba nikah adalah yang menyembah. Jadi sudah cuma nyebut aran doang yang Ar-Rahman, menyebut aran doang separan aran Allah, itu sudah menyembah. Maka segala puji kepada Allah yang membuat saya bisa menyembahnya. Itu dia. Nah iya ampun, kemudian sholat 5 waktu nikah sugul dengan masing-masing huruf oleh kalimat alhamduniki. Alif dengan sugul sholat dohor, lam sugul sholat asar, ha sholat maghrib, mim sholat isya, dal sholat subuh. Inilah cara kita memujinya yang sempurna. Gawe sembahyang 5 waktu aniki. Namun dia menunda nara. Lamun nara sekek doang niki, sembahyang niki ada tinggalin, maka dia lengkap kalimat alhamdulillah. Coba apa ada cek. Nah, niki. Iya ampun, dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, terima kasih ya Allah yang telah membuat hamba bisa beribadah. Nah, itu dia. Itulah dia kita mengunjungi. Jadi senantiasa mengunjungi Allah di selaku aktivitas diri. Yo kembek nyampun tebaran mengunjungi. Mengunjungi ini kan apa sih artinya? Tuan? Nabi arti mengunjungi. Lalu mendekat berdait kebeki Allah Subhanahu wa taala. Lo kembe, lo padahal kan Allah selalu bersama kita. Iya, Allah selalu barang itu, lagu itu menjauh ujuk desida Allah. Nabi situ menjauh. Gawe teke perbuatan-perbuatan sah, ndek kesenengi desida Allah. Allah itu tetap selalu bersama kita. Cinta Allah no yang paling abadi. Karena kembe, memang Allah sudah memulai memperkenalkan dirinya di ayat pertama non terbaca Al-Quran itu adalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Dengan mungkin Allah Subhanahu wa taala empungkiri penyebutan dirinya yang pertama di dalam Al-Quran. Nah, iya yang kita mengunjungi karena itu waktu menjauh leman desida Allah. Padahal Allah selalu bersama kita. Lagu itu medetalak ojok desida Allah lantaran hawa nafsu. Dia menemak terpengaruh penyesalan merujuk ojok desida Allah. Ayam kena mengunjungi. Engkau kembali kepada Allah setelah engkau melupakannya, setelah engkau mentalaknya. Nabi situ talak, Nabi situ sayang. Kemaksiatan, kelalaian, kebodohan, semuntegawi, goflah. Nah ini tinggi. Nah maka hajilah setiap saat, dalam arti kunjungilah Allah Subhanahu wa taala di setiap hembusan nafasmu. Ayat nikah makna haji dari segi istilah secara makna lugawiyah. Menung nggih aniki. Bukan berarti Nabi aran laun ini salah paham. Walau menung dia terus mana untuk tetap nasida Allah. Kembali lalu haji ojok Mekah.
Loh, haji itu saat kunjungi ojok Mekah nu adalah itu perintah syariat. Laksanakan perintah syariat. Ini kita berbicara tentang maknanya secara hakikat. Dan telah menyimpulkan sandi-ende. Oh, berarti lalu kembali lalu haji ojok Mekah dong. Oh tidak, haji ke Mekah itu adalah perintah syariat. Lalu kita di sini mencoba memahami haji secara hakikat. Kembali setempok sida-sida Allah Subhanahu wa taala adalah manusia secara keseluruhan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Nek kena wahai umat Islam, wahai dengan beriman, nek kena menu. Beda dengan puasa. Allah di situ memanggil dia yang beriman. Nah, itu dia. Nah, omnya dedek salah paham nih gitu. Nah, ini kan makna haji. Kita mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Embe tahu dari Allah. Dan dia betul tahu lagu iya arah. Oleh segala searah menung. Ada serius lolong kayu di situ ada Allah, karena kembali lolong kayu itu adalah tajalli dari asma Allah. Kajian bisa oleh Nabi Arab malam Senin tentang tajallinya. Nah itu dia. Nah maka haji secara syariat itu adalah kita sengaja mengunjungi rumah Allah yang ada di Makkah, Bakkah istilah lain. Nah nikah. Lalu ada poin luar biasa oleh haji nikah menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni al-hajju al-arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf nikah berarti berhenti sejenak. Ambil tahu dia berhenti sejenak. Satu, ya teparan arang oleh padang Arafah. Ambil tahu padang Arafah niki Jabal Rahmah. Niki kita tahu nih Jabal Rahmah. Nabi yang terjadi di Jabal Rahmah niki lain. Pertemuan Adam dan Hawa. Namun secara bahasa jamangan Jabal Rahmah itu adalah gunung kasih sayang. Karena itu untuk bertemu Adam dengan Hawa sawah terpisah gara-gara terik dengan subul dengan surga ojok bumi. Niki. Nah, padang Arafah. Namun secara akhirat padang Arafah niki ya padang mahsyar, ya tahu kumpulan. Lama. Lihat padang mahsyar. Itulah dia padang Arafah. Nabi mau tegawe nikah yaitu wukuf, berhenti sejenak. Ndek kanggo, ndek tegawe Nabi jual. Ada berzikir, ada merenung, ada baru. Nabi hakikat niki. Mau kembali nyampuk mun teparan arang padang Arafah. Mau ia tahu terberhenti sejenak. Lepaslah selaku atribut duniamu. Buanglah selaku selain Allah Subhanahu wa taala. Menghadaplah kepadanya supaya engkau mengenalnya. Baru terjadi selaku rangkaian ibadah haji itu lamun tentu kenal yang disembah. Maka yang menyembah ini harus mengenal yang disembah. Di mana itu?
di padang Arafah. Berhentilah sejenak di situ untuk mengingat keluargamu, untuk mengingat hartamu, untuk mengingat selaku nabi juga. Berhenti, fokus ujuk ke sida Allah supaya engkau sampai kepada mengenal Allah. Karena di nara ibadah saya tegawe oleh haji nu lamun ndek terdasari isi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iya nih, ya ampun, disebut si Rasulullah al-hajju al-arafah. Haji itu intinya ada di Arafah itu. Anak kembe ada tawaf nu ketawaf. Makna tawaf sebenar. Pada saat engkau sa'i ada ketawaf. Hakikat sa'i itu pada saat melempar jumrah ada ketawaf. Makna hakikat melempar jumrah. Gimana caranya? Berhenti dulu sejenak, buang selapu status-status dunia, maka isbatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kembe, karena aku penuhi panggilan sidat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu entang tahu penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala ujub tu Baitullah searah oleh Mekah, yaitu karena kita selalu menempel pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia yang akan sampai kepada hajjam mabruro, haji yang mabrur, yaitu apa? Haji yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap rangkaian ibadah-ibadah sak menggawe jadi rukun oleh rukun haji. Ayan nih, karena kembik nyambuk nolak 9 Zulhijjah, kembik nyambuk ngendek balu atau 10 atau 6, karena ada 9 lapisan diri seharus terlewati di situ. Iampuk berhentilah sejenak untuk menemukan itu. Dengan istilah Syekh Abdul Qadir Jailani, adik rasa muncul Ka'bah sirri oleh dalam diri. Nah itu dia. Ya ampun, sangat lagi-lagi penting bagi jamaah haji untuk memahami Nabi Aranda hakikat zikir sirsa 12 tuik nika. Nah maka baru di situ dia. Okay. Nah ini dia. Iya makna wukuf di Arafah. Berhentilah sejenak, bebaskan dirimu dari belenggu syahwat, dari belenggu nafsumu, dari kecintaanmu terhadap dunia. Lalu fokus ke menghadap Allah, karena emang engkau datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mengunjungi rumah Allah, tapi datang untuk mengunjungi Allah. Nah niki iya makna nika. Lalu untuk bisa ke situ, untuk bisa wukuf di Arafah, maka ada 2 yang harus disembelih. Maka lahirlah yang disebut dengan hari raya kurban. Apa yang harus disembelih? Yaitu sifat bahimiyah. Ini yang harus dikorbankan. Apa itu sifat bahimiyah? Sifat binatang ternak oleh itu. Ini ke Lamuneng Jalaluddin Rumi oleh kitab Masnawi nika, paling utama sifat binatang ternak seharus terkorbanin oleh dalam diri nika adalah sifat bebek. Bebek nika ya cuma yang nyosor doang, boyak pegawaian, boyak makanan, ndek peduli yang kotor, gumblang atau berembe yang tahu. Nah, tapi juga dia mesti nganu. Nah itu kerakusan terhadap dunia itu yang harus disembelih. Nah ini sifat bahimiyah. Nah, ini itulah dia hakikat korban. Pertama yaitu kita menyembelih sifat binatang ternak oleh dalam diri.
Lalu yang kedua, kita menyembelih sifat binatang sabiyah, binatang buas oleh dalam diri. Nah, nika binatang buas nika penyakit batin searah oleh dalam diri, najis batin searah oleh dalam diri. Nah, nika inilah dia hakikat dari kurban. Sehingga kurban nikah bermakna dekat, qarib. Jalan kita untuk dekat sampai kepada Allah itu adalah dengan cara menyembelih bahimiyah, sifat binatang searah oleh dalam diri kita, yakni binatang ternak, binatang jinak, dengan sifat binatang yang disebut dengan sabuiyah oleh dalam diri. Ia bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani. Aniki lamun de'man ni tersembelih tegorok, maka dia ini rapat ojok desidat Allah, karena ini terhalang si ini. Maka kesimpulanlah dalam syariat hari raya kurban itu kita menyembelih binatang ayenu, tapi hakikatnya adalah sifat binatang yang ada di dalam diri kita itu yang harus disembelih. Karena kembali lamun niki najis di dalam diri kita, ndek mele malaikat datang ujung balik. Dan ini tama hidayah desidat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun sering terdengar hadis kan, lamun arah binatang satu parangan gogok atau basong oleh balin dengan, maka dimilih rapat malaikat, baik malaikat rahman maupun malaikat muqarrabun. Laku Imam Ghazali memaknai hadis niki adalah lemun arah sifat-sifat basong oleh dalam diri ini, maka kolbu najis, maka dimele datang malaikat nu ujung dengan sak najis kolbun. Menung memberi sifat-sifat najis bisa, ya itu selaku penyakit kolbu, selaku najis batin, maka ini maka sembelihlah dia, baru engkau bisa al-qurbah fi alamin lahud, baru engkau bisa dekat dengan Allah. Ini jadi kurban itu maknanya dekat. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh surat Al-Hajj, la yanalullahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ndek saya nyampe ojok Allah nu adalah daging atau darah lengan binatang sembehan nu. Lalu saya nyampe ojok kesida Allah nika adalah ketakwaan di antara kalian. Nah itu takwa saya nyampe. Lalu coba sih, namun arah penyakit binatang oleh diri ini disebut takwa. Enggak, maka sembelihlah itu sehingga engkau akan dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, maka engkau jalankan perintah syariat Allah dalam bentuk menyembelih binatang. Maka itulah dia orang yang bertakwa. Ya ampun, dengan berkorban mangkir lema eru, itu adalah bukti dia menjadi orang yang bertakwa. Sehingga rugi dengan mampu secara ekonomi lagu ndik berkorban, rugi. Nah kembali dia belum teruji, terbukti menjadi hamba yang bertakwa. Berarti masih ngarah sifat-sifat bahimiyah, marah bebek sabaru enu milih nyosor mangan nginem doang. Solenei malik bebek, coba sila mangan solenei ayenu, itu yang harus disembelih.
Maka inna a'tayna kal kausar fasolli li rabbika wanha. Muhammad kau tak beng nikmat sanggan hati keluar, maka solat dan berkorbanlah. Ya ampun, sunat untuk kau dari ayat niki baru jadi si imam ini surat niki sunat dan wajib nih. Toh juga sembahyang sunat itu sembahyang Idul Adha juga sunat. Lagu lamun terbeli sesuai dengan caranya Rasulullah, maka pakai ayat ini. Jadi ayat imam sah nabi bimbing ke Idul Adha. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanha. Inna syani'aka huwal abtar. Maka lanjutkan ayat berikut dengan sabbihisma rabbikal a'la. Kita sabbihis, mensucikan Tuhan kita yang maha tinggi. Kamu sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara. Terus ini tinggi. Nah, inilah dia nantinya yang akan menjadi sampai kepada insan kamil itu sendiri. Dia yang sudah terbebas dari sifat-sifat binatang oleh dalam diri, baik itu binatang bahimiyah maupun binatang sabuiyah. Jadi dalam deman ini maka kita belum bisa qorib, belum bisa dekat. Kalau belum bisa dekat, maka belumlah kita dikatakan bertakwa. Jadi andai permasalahan di sempi jarang atau unta berkorbanlah semampumu. Bebek kakak engkau di lagu gua memenuhi syarat untuk dikorbankan, pakai itu. Karena apa? Itulah bukti kita menyembelih binatang, sifat-sifat binatang oleh dalam diri. Maka itulah yang haji, itulah yang senantiasa mengunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh segala hal perjalanan hidup. Nah, syariat menganjurkan kita untuk haji ke Makkah, mengunjungi Baitullah yang ada di sana. Dek sepelean dari otak ketahu mana haji secara hakikat, yaitu senantiasa mengunjungi Allah. Mundik ni gawe syariat, dia kebelinger tentang ngejin. Supaya lengkap secara syariat, secara hakikat kita jalankan, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah dia yang paling maknyos. Bahasa itu maknyos. Engkau jalani haji syariat tapi nembus kepada hakikatnya, maka itulah yang sampai kepada mabrur. Maka tidak balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu embe haji mabrur itu haji yang di situ dia wukuf di Arafah untuk mengenal Allah, fokus kepada Allah. Dia membuang selapu atribut-atribut dunia, selapu kepentingan dunia, selapu kesenangan dunia, maka muncul Ka'bah sirri oleh dalam diri, maka itulah dia haji mabrur. Dia yang wukuf di Arafah, haji mabrur itu. Mungkin tahu wukuf padang Arafah oleh dalam diri. Niki kalbu kita, ruh kita, untuk supaya dia mengulang kembali. Niki terakhir niki sabar sedikit, bahwa dulu ruh kita telah bertemu dengan Allah, berikrar dengan Allah sebagai Rabb-nya,
alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nun roh niki tama ojok jasad, maka dia mengalami kelupaan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya kembali. Labbaik Allahumma labbaik. Maka ruh itu mengatakan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk bertemu denganmu lagi, untuk mengenalmu lagi di situ. Ayo, di mana itu? Di sini. Karena itu lupa. Wah, kita gawe sekarang sembahyang ya Allah. Waktu gawe saat barang-barang zakat. Waktu gawe saat barang-barang puasa. Maka sekarang aku kepingin bertemu denganmu ya Allah. Maka wukuflah di Arafah. Ada mau malik roh tenung yang potang maruk mulai dengan kita membaca 2 kalimat syahadat. Karena di situ kita wukuf memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya apa? Engkau sudah berikrar dulu, aku jadi Rabbmu, kata Allah. Maka syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, terulang perjalanan tersalai terkenang emalik. Karena itu waktu ngone lalu lupa ujung besida Allah Subhanahu wa taala lantaran kesibukan kesenangan dunia cuma untuk memenuhi kesenangan jisim awak niki. Maka penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni tentu kita bisa memenuhi panggilan besida Allah itu juga lantaran Allah bersama Allah. Jadi sida lalu haji itu untuk menemui Allah bersama Allah. Ayanu haji yang sebenarnya. Maka sampailah dia kepada haji mabrur. Lagu ni saya kaji ni haji bilangan unin. Oh ni lah KPH ani. Oh Pak Tuan nu kajian anu. Cerita aja kalau mau. Karena itu dia tidak menengok ke dalam dirinya itu sendiri. Jadi wukuflah di dalam diri kita, di kalbu kita sejenak, yaitu menyebut Allah, berzikir, maka insyaallah maka sampailah kita kepada wukuf di Arafah atau di padang Arafah. Di mana itu padang Arafah? Jabal Rahmah. Apa itu Jabal Rahmah? Tempat bertemunya Adam dan Hawa, tempat bertemunya kasih sayang itu sendiri. Maka sebetul itu niki adalah benih kasih sayang. Maka dengan sabesia endai bersapa, ia sudah memungkiri asal kejadiannya, yaitu ini Jabal Rahmah. Karena dia sudah membenci sesamanya, dia tidak tahu asal kejadiannya, yaitu gunung kasih sayang, maka hilanglah pengetahuannya tentang Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ayanu udah biru menit. Nah ya cuma niki jadi bekat sehingga insyaallah lema kita sembahyang nafiarada Idul Adha 2 rakaat, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu apa? Lihat ada huruf ba di awal itu. Ba itu adalah yang disembah, titik searah oleh bawah ba niki adalah yang menyembah. Lagu ingat, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kalau tidak menempel dengan Allah, tidak bisa kalau tidak lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi matikanlah dirimu, sirnakanlah dirimu pada saat engkau beribadah kepada Allah
pada saat engkau mengunjungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niki cara mengunjungi. Lagu lamun kunjungi Allah dengan pengajian niki nikman main huruf ba, maka ya cuma kita mau ibadah, mau pahala, lagu nek nembus ujung padang Arafah. Itu dia. Ya gitu kan, saya enggak nyungit kan. Ya insyaallah mak tersembari anu ya terbahas sedikit kan, gitu kan. Lebih jauh balik niki masih lah baru niki kembali niki tua gitu kan. Niki baru dasar doang. Ndek man satu tutu kita nah biar Anda jadi makna huruf ba yang sebenarnya itu apa? Ini sebetul di dalam ba itu benih sebetul. Ada alif sebetulnya. Dua di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alif ini dihilangkan sehingga menjadi dia Bismillah. Jadi wajar sebetul dengan lu bermaksiat karena ini sudah hilang alif ini. Maka supaya engkau tidak bermaksiat lagi, temukan alif yang ada yang hilang di sini di Al-Quran itu, di mana dia di dirimu, baru engkau bisa tegak menjadi Qul huwallahu ahad. Coba tabi Allah ahad, alif ya. Tapi telah nun oleh Bismillah itu yang harus ditemukan. Nah, permintaan daya temalik alif setelah niki minta oleh dalam diri itu sila keseriusan ngaji baru ini lombo baru ini ihdinas siratal mustaqim. Baru ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya niki. Dan niki sampun dibahas Syekh Akbar Ibnu Arabi. Alif setelah niki. Lamun ketuan Rasulullah si para sahabat embelain alif searah oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim nu ya Rasulullah, ya terpaling terbaik si iblis. Ya serius tak jua. Ya benar itu paling itu baik si iblis. Ya kembali karena dia mele kita kema si iblis nu jadi dengan baju yang pun sebut baik te alif nu. Jadi yang dia masih alif itu dia terpayah susah payah. Dia berjuang jadi dengan baju lalu sengak singsak baik iblis nu dia mele dia rela kita selapuan terjadi dengan baju. Baik ke alif sahabat iblis nu tahu baru ini kembali kepada itu dia al-qurbah fi alamil lahum. Ia bahasa Syekhul Akbar Ibnu Arabi ini tiang batua niki sehingga ia lama insyaallah terkaji Bismillahirrahmanirrahim niki baru sekedar anu mukadimah lalu ya alif nu boleh dalam diri ayan nu ya harus terbaik sebetulnya. Nih wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.